Kenapa kalian datang kemari? Siapa itu? Siluman ya? Keluar sini kalau berani. Suara apa itu bang? Ngeri banget. Iya, jangan sembunyi mulu lo. Ah, lo kira main petak umpet. Tunjukkan pesonamu. Siluman. Bajunya kok hijau begitu kayak jaket ojek. Gak ada perubahan, kagak pernah naik kelas. Kalau mau naik kelas belajar. Maksudnya naik derajat, Mali. Ayo tuh capek bang hidup begini. Kalau capek tuh duduk. Berdiri aja kayak petugas pom bensin. Sini duduk. Maksudnya capek hati. Gue mandi nih. Abang juga capek nyari kayu bakar di hutan. Abang potongin dari gede sampai kecil kayak tusuk gigi. Masalahnya bang, Ayi itu yang mikirin duit belanja. Tahu nggak? Sekarang daun singkong aja sekebet tuh cepet bang. Nah abang jual kayu bakar 50. Jadi 2 kali dulu abang nyari kayu bakar baru bisa beli tuh daun singkong. Terus mandi nih, mandi. Ini udah kagak pernah pakai sabun. Malah sampo habis kasih air. Sabun ditipis aja air tumpuk bang kayak rem bokek warna-warni. Lu ngapa jadi kayak anak kos sih kerjaannya? Mikir makanya. Aduh, abang kok akrab banget nih ngobrolnya. Lengkuas, dari mana akrabnya orang kita lagi berantem. Berantem soal apaan, Po? Soal nasi yang ada di bibir lo tuh, yang lo abisin makanan di meja. Hah? Enak, Po. Udah deh, Po. Jangan berantem-berantem, Po. Bang Dapa juga lagi berusaha. Tinggal rezekinya aja yang belum turun, Po. Turun-turun emang hujan. Berantem sama lu mah bikin sakit perut. Dah, abang ke zaman dulu. Bang, boleh nitip gak? Emang mau ke warung? Empo nggak makan? Enggak, habisin aja tuh semuanya. Beneran, Po. Makasih, Po. Merokok nih rumah kita bakalannya. Po, enak nih, Po. Yang mainan otak-atik. Kagak lo, rumah udah mau roboh. Udah selesai nih gempanya, jangan lebay. Lebay. Kalau rumah ini roboh nggak apa-apa kalinya. Kalau di rumah roboh, lo mau tinggal di mana? Kancil, rawa. Tinggal di goa aja, Nya. Iya, Po. Tinggal di gua aja tuh bener. Nggak perlu bayar kontrakan lagi. Gratis. Lu aja sana tinggal di goa, lu kan manusia purba. Yaudah yuk, kita makan lagi. Makan daun lagi. Meme harus bersyukur, masih mending kita makan daun. Ada yang nggak makan karena korban perang, ada yang kena bencana alam. Tuh, dengerin. Yaudah yuk, Gi. Bawa, beresin tuh. Iya, Po. Tiduran di jamban. Ada apaan sih rame-rame? Konser dangdut. Kelewatan dong. Kelewatan apaan sih bang? Ini ada gempa, kagak lihat tuh pada rubuh. Oh iya. Oh iya dong. Mau gimana lagi sih? Ayo udah kelewatan momen itu. Bang harusnya abang mikir kita udah hidup susah, rumah mau roboh. Oke, ayah nggak mau tahu lagi ya bang. Hidup kita kayak begini terus ya bang. Ayah mau pergi dari rumah ini bang. Ayah nggak kuat, hidup susah. Oh, bang. Lu kenapa begitu? Ayah tuh capek menerima beban hidup yang sangat berat ini bang. Kalau emang kita hidup susah begini mulu, mending ayah pulang ke rumah emak sama babi ayah. Emak sama babe lu bukannya udah kagak ada? Oh, udah nggak ada? Udah lu susulin aja. Coy. Pokoknya ayah pengen keluar. Ayah pengen ke kota. Ayah pengen nerusin cita-cita ayah jadi model. Terus ayah gabung sama agensi model. Kalau ayah udah sukses, ayah bawa anak-anak keluar dari rumah. Terus kalau lu sukses, gua kagak diajak gitu ke kota, cuman anak-anak doang. Ngapain? Abang di sini aja tuh sama Bowo jagain nih rumah kucing kuburan kucing. Deh. Angkat tuh beresin.
Bang, bantuin bang. Ah, bantuin lu sendiri ah. Males banget sih bang. Lu manja. Kuat kagak lu? Aduh, Dah, lemah. bukan gitu bang. Apaan Ini kayak sih? digempa deh bang. Ah, di sini aja kagak. Emang di situ kagak? Coba di sini bang. Bohongin gue aja lu. Gempa. Umi. Ada apa sih? Ini gempa. Ah, di sini enggak. Di sini. Sini po, coba po. Kok begini ya? Kok kayak aneh gitu ya? Iya parah. Enggak loh tadi. Ada apanya? Sini, ada wahana baru. Wahana gimana gempa begini? Iya sama babe kita. Udah mulai stres. Iya, kelamaan miskin. Ya, angkat ah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Capek banget. Sama bang, ayo juga capek bang. Kita istirahat dulu deh di sini ah. Bener bang. Bang, ayo mau makanan nih bang, enak kali bang ya? Lu pada tahu kagak hutan terlarang? Iya, gue tahu. Emang kenapa? Mau ke sono lu ya? Ih, ogah gua, lu aja kali. Ih, kalau gue sih ogah. Yang ada balik-balik tinggal nama gue doang. Mana utang gue masih banyak lagi. Iya juga sih, kalau lu mati di sana, ntar siapa yang bayar utang-utang lo? Kasihan istri dan anak lo. Bisa aja lu. Iya sih, tapi benar kata dia. Kalau utang lu mau lunas, lu tinggal datang aja ke sono. Ah, masa sih? Yang bener aja. Kalau kayak gitu mah, semua orang bisa kaya. Tinggal minta aja. Nggak usah capek-capek kerja, banting tulang. Di hutan terlarang itu ada siluman ulat bulunya. Ah, masa sih? Dia bisa memberikan kekayaan secara instan. Nah, pas banget tuh. Kalau lu mau lunasin utang-utang lu tinggal ke sono aja. Lu tahu berita ini dari mana nih? Ya, kan gua sering browsing di internet. Mana ada informasi seperti itu di internet? Ada, lu aja yang gaptek. Tapi nih ya, menurut gue mending gue miskin daripada kaya dengan cara seperti itu. Kalau menurut saran Aye, daripada kita masuk ke hutan terlarang, minta-minta sama yang begituan, mending kita kerja aja deh yang benar. Musrik. Wah, yaudah yuk. Ngapain kita jadi ngomong di hutan kayak gini yuk? Banyak nyamuk tuh nggak? Iya. Lu denger kagak apa kata omongan mereka? Kalau kita pergi ke hutan terlarang, terus nemuin siluman ulat bulu, kita bakal diberi kekayaan sama dia secara instan. Ayo takut bang, kalau ke hutan terlarang, ntar pulang tinggal lama doang gimana? Ya elah, kita cuman ketemu sama ulat bulu, kecil ulat bulu mah. Cemen banget sih. Iya kan kecil bang ya? Iya. Tinggal diinjek mati. Terus jadi kaya. Bang, kalau kita kaya bang, kita bikin bang kontrakan di dalam laut. Main tuh bang sebulannya. Ada aja lu. Mendingan kita sekarang cepet-cepet ke hutan terlarang dan temuin tuh ulat bulu. Asyap! Ayo. Bang, Ah, nggak nyampe-nyampe nih bang. sabar. Kayak kita nyasar deh. Kagak, menurut Google Map yang abang lihat emang lewat sini jalannya. Abang, nanya Mbak Google. Kemarin Ayah nanya Mbak Google, mau ke mall, malah dibelokin ke gorong-gorong. Kira tikus kali. Mau apa kalian datang kemari? Siapa itu? Siluman ya? Keluar sini kalau berani. Suara apa itu bang? Ngeri banget. Iya, jangan sembunyi mulu lo. Lo kira main petak umpet? Tunjukkan pesanamu. Siluman. Bajunya kok hijau begitu kayak jaket ojol? Iya, makanya kau dicoret-coret, lagi lulus-lulusan lo. Lulus-lulusan. Malah nyala aye. Dipikir aye kagak punya telinga apa? Nah, gua senggol bentol-bentol lu. Bang, ulat bulunya kebanyakan makan micin kali ya. Maaf ya, siluman ulat bulu. Jadi, kalian datang ke sini ingin kaya kan? Kok tahu? Ya tahu lah. Semua orang yang datang ke sini dan menemui aku, pasti mereka ingin kaya. Ayo udah capek banget hidup miskin. Pergi kerja pagi, sampai malam kagak ada hasilnya.
Itu gampang. Tapi ada syarat. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Masuk WC aja bayar 2.000. Masa mesti bayar sih? Iya, Aye kan kesini mau kaya. Mana ada duit. Aye kagak perlu duit lu. Aye ini udah kaya dari lahir. Pokoknya kalian harus setuju dengan persyaratan Aye. Harus ada tumbal. Bang, paling tumbalnya sapi. Kalau enggak ayam, ya udah turutin aja dulu. Kalau diminta macam-macam, jangan diturutin. Yang penting kita udah kaya. Terserah deh. Apapun syaratnya, Aye jabanin. Yang penting Aye jadi kaya. Julurkan tanganmu. Apa ini? Di kantong ini ada biji cabai. Tanam di samping rumah kalian. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu. Kok dia tahu ada kebun samping rumah kita? Yaudah, makasih ya siluman ulet bulu. Hah? Hilang lagi? Hilang lagi dia, Bang. Sakti banget sih. Kita harus tanam ini. Bener, Bang. Bang, itu kayu bakarnya nggak dibawa. Ah, kagak usah. Kagak level. Kita kan jalan orang kaya. Bener, Bang. Kok Aye ada tebak-tebakan nih? Tebakan apaan? Jadi ada 10 bebek dikali 2. Berapa, Po? 10 kali 2 ya 20 dong. Salah. Mimi tahu nggak? Nggak tahu. TK aja belum selesai. Soalnya susah amat. Jawabannya 8. Lah, kok 8? Kan ada 10 bebek dikali 2. Yang 2 ini lagi berenang di kali. Yang 8 lagi jalan-jalan. Oh, jadi maksud kamu di kali itu sungai? Iya, Po. Nggak ngerti aku. Oh ya, Empo juga punya tebak-tebakan. Gajah apa yang belalainya pendek? Gak tahu, Po. Mimi tahu nggak? Nggak tahu aku. Gajah yang belalainya pendek. Gajah pesek. Peseknya kayak Empo dong. Umi! Umi! Abang udah pulang. Habis ibu panggil-panggil baru beberapa jam udah kangen lagi. Kangen. Nih, lihat. Aye dapat beginian dari siluman ulet bulu. Hah? Siluman ulet bulu? Itu apaan emang? Jimat? Sembarangan jimat. Bibit cabe. Bibit cabe sama siluman. Minta aja makan sayur tadi kasih. Pok, tapi ini bibit cabenya beda, Pok. Terus kata siluman itu suruh nanam di samping rumah kita. Ya udah tanam aja. Susah ngomong sama orang susah. Yaudah yuk. Iya, Bang. Wah, lu ambil tuh pacul kita tanam di situ. Siap. Wah, iya, Bang. Sini aja, Bang. Iya. Buruan lu gali. Iya. Bener nggak sih kata tuh siluman ulet bulu nih bibit cabe bakal jadi sesuatu? Udah, Bang. Kita ikutin aja apa yang dibilang. Oh, ya udah deh. Udah belum? Udah nih, Bang. Sabarin, Bang. Oke, Bang. Oke. Cepet. Iya, Bang. Sabar. Yaudah, kita lihat besok hasilnya. Oke, Bang. Kok udah nunggu aja? Waduh, bisa begitu, Bang. Wah, Perasaan baru ditanam kan? iya bener, Bang. Iya, Bang. Udah nunggu segini aja, Bang. Ya ampun, Bang. Cabenya bukan cabai biasa, bukan cabai merah, cabai hijau lagi. Ini cabai emas, Bang. Jangan kencang-kencang. Nanti tetangga pada keluar. Ya benar. Panggilin si Umi. Iya, Bang. Tunggu, Bang. Pak! 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 Pak!
pohon cabenya langsung numbuh, Po. Iya, Po. Numbuhnya numbuh emas lagi. Sini semuanya. Jangan kencang-kencang dibilangin. Iya. Harry lu heboh sendiri. Wah, kita bisa jadi orang kaya nih. Ayo bisa beli Barbie deh. Barbie kali maksudnya yang boneka itu, kok babi? Itu maksudnya. Jangankan Barbie, rumah beneran juga kita beli. Tapi Nya, kalau kita kaya dengan cara yang nggak bener kayak gini, Ayah takut ada apa-apa. Ini mungkin rezeki kita. Kita kan udah kelamaan miskin, iya nggak, Bang? Iya. Kan? Iya, harusnya lo kudu bersyukur dapet pohon cabai emas. Tapi kan Nya, ini kan dari siluman. Mau dari mana juga, yang penting kita punya harta. Udah kita kumpulin cabenya kita jual di toko emas yang ada di pasar. Sebelum dipetik, kita taruh nih pohon cabai dalam pot. Kalau taruh di sini ntar diambil orang, mending kita masukin ke dalam. Bener. Tuh suruh si Bowo yang ngambil pot. Siap! Ntar kedengeran tetangga. Akil, Meme, Mancung, awasin, jangan sampai ada tetangga yang lihat. Si Mancung mana sih? Disuruh pulang malah ngilang. Kagak jadi shopping gara-gara toko jualan yang biasanya tutup. Ini aja Nya, nanti juga pulang. Si Akil kemana sih? Akil lagi main sama si Owop. Kalau si Mancung? Tadi si Mancung ketemu ame Aye Bang di jalan. Aye suruh balik, kagak nongol-nongol. Sampai Aye kagak jadi shopping. Kagak bisa dibiarin ya begini. Anak-anak keluar tanpa pengawasan. Nanti kalau dia diculik gimana? Ntar penculiknya minta duit. Secara kita ini kan orang terlanjur kaya. Tadi tuh anak kesayangan abang malah bagi-bagi nasi bungkus sama orang kampung. Itu kan bagusnya, kok dilarang? Tuh. Anak kecil aja tahu. Bagus sih bagus, tapi ntar tuh orang kampung kebiasaan minta apa-apa sama kita. Tapi emang kayaknya anak kita si Mancung doang yang kagak seneng pindah ke sini. Dia kagak seneng kayaknya jadi orang kaya raya. Apa emang mentalnya miskin ya? Gitu Bang, kemarin nih Aye beliin baju baru buat dia. Dia ngomongnya begini, baju aku masih bagusnya, bekas lebaran tahun kemarin. Yang Nya beliin sekarang buat tetangga aja deh. Tuh, coba itu. Ya, kemarin juga abang beliin sepatu sepasang kanan kiri. Kanannya dikasih tetangga, katanya biar adil. Dia pakai yang kiri doang. Nah, coba itu. Assalamualaikum. Dia nih si Bowo. Waalaikumsalam. Muka lu kenapa bentol-bentol begitu kayak kena ulet bulu? Nggak tahu, Bang. Aduh, gatel. Dia kenapa? Gak tahu nih si Injang tiba-tiba garuk-garuk pas di jalan. Tiba-tiba jadi begini. Ini jangan-jangan lu kena angin jahat. Udah ayo masuk biar abang obatin pakai salep biar hilang nih bentol-bentolnya. Ayo, Bang. Mei, ayo. Kenapa ya? Babe sama Nya mencari kekayaan dengan yang instan. Kalau mie instan enak dimakan. Lah kalau cara yang instan, nah itu tuh yang bahaya. Nya sama Babe udah berubah jadi sombong. Gimana ya cara bilangin ke Nya Babe? Nenek kenapa? Keselak biji durian? Sotoy loh. Nenek keselak biji jengkol tahu. Emang jengkol ada bijinya ya, Nek? Nggak tahu deh. Biasanya nenek langsung makan aja. Apalagi kalau tuh jengkol disemur. Bah, mantap. Nenek kayaknya capek banget. Nenek belum makan cu dari bulan kemarin. Lah kok bisa kuat? Gak makan nasi sebulan? Nenek cuma makan roti. Sekali-sekali nyemil tumpeng. Oh, ya udah nih, ini buat nenek aja. Kebetulan masih sisa 3, buat nenek semuanya aja. Wah, makasih cu. Ini ada jengkolnya gak? Kagak, itu cuma nasi padang aja, tapi pakai kuah jengkol. Kagak apa-apa. Nenek suka makan apa aja. Ini rumput kalau dimasak aja ayah makan. Kamu tuh sebenarnya anak yang baik. Walaupun orang tua kamu baru kaya, kamu tidak mudah terpengaruh oleh harta.
yang mereka miliki. Ayah itu anaknya slow, Nek. Santai kayak di pantai. Jadi nggak ngaruh sama kekayaan. Bisa aja kamu. Nenek mau kasih kamu hadiah. Ini burung pipit kesayangan nenek. Udah nenek anggap sebagai anak nenek sendiri. Tapi sekarang... Jangan, kan Nenek udah anggap burung itu kayak anak sendiri. Kok dikasih ke Ayah? Ini burung pipit ajaib. Dengan burung ini, kamu bisa menyelamatkan keluarga kamu. Sudah, pulanglah. Kamu sudah ditunggu oleh keluargamu. Dan hanya burung ini yang bisa membantumu. Nenek mana? Cepet banget ngilangnya kayak mantan. Bebe! Salapnya habis lagi. Wow, kenapa? Oh, Nakut-nakutin gua begini ah! oh. Dia kenapa? Bowo sudah menjadi milikku, Dava. Seperti perjanjianmu, Dava. Dan selanjutnya, aku akan datang kembali menjemput tumbal berikutnya. Itu bukan gara-gara abang ya? Adi Ayah jadi tumbalnya. Kok lu jadi nyalain gue sih? Kan yang kepengen kaya raya lu. Terus abang kenapa janji-janji sama tuh siluman? Ya mana abang tahu kalau tumbalnya ternyata si Bowo. Terus dia minta tumbal selanjutnya siapa bang? Wah, Ya, Babe, ada apa? Terus tumbal apa? Nih, jam Bowo jadi tumbalnya. Bowo. Siluman ulet bulu. Ini dulu. Ayo pengen ngobrol empat mata. Ketawa. Lo ngapain nyari gue? Lo kangen ya sama gue? Amit-amit gue kangen sama lu. Ayah tahu. Lo datang kemari. Gara-gara adek lo dead kan? Tolongin Aye dong. Tolong kembaliin adik Aye. Ngembaliin? Halo? Emangnya lo pikir gue Tuhan bisa ngembaliin Bowo? Hah? Aye mohon ulet bulu. Tolong kembaliin si Bowo. Kalau sendiri yang setuju sama persyaratannya bahwa lo akan nyerahin tumbal asal lo jadi kaya. Aye udah kagak butuh lagi. Aye udah kagak mau jadi kaya. Yang penting Aye punya si Bowo. Lo mau tukeran jiwa sama Bowo? Gak mau kan? Udah, lo pikir-pikir aja dulu. Ayo mau ke sana. Siluman ulet bulu. Jangan pergi dulu. Gimana si Bowo? Pokoknya, lo tinggal tunggu aja. Anak lo mati satu persatu. Gara-gara persyaratan ini. Pipit, sekarang Cang Bowo udah meninggal gara-gara siluman ulet bulu itu. Mungkin nanti Ayah meninggal jadi tumbal. Kan biasanya orang yang dapat kekayaan dari pesugihan akan minta tumbal dari keluarganya. Tenang aja, aku bisa bantu kamu bebas dari kutukan si ulet bulu. Pipit, kok bisa ngomong? Kayak di dongeng aja, burung bisa ngomong. Lah, kita kan emang lagi main lenong legenda. Oh, terus jadi solusinya gimana nih? Kamu harus pergi ke hutan untuk bertemu Pertapa Sakti. Beliau yang akan membantu kamu mengalahkan siluman ulet bulu dan mencabut perjanjian itu. Nanti akan aku tunjukkan jalannya. Iya, nanti Ayah bilangin deh ke Nya Babe. Macung, lo ngomong sama burung? Iya, emang kenapa? Semenjak lo jadi kaya, lo jadi stres ya? Wah, apaan sih? Udah sana. Emang itu burung bisa ngomong? Iya, ini burung bisa ngomong, bisa masak, bisa nyuci baju, bisa nari, bisa nyanyi. Waduh, itu burung sirkus. Ya udah.